Salam, selamat pagi. Pertama-tama saya akan menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat Paskah. Selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Dan kepada jemaat yang ada di gereja, saya mengucapkan selamat Paskah dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami mohon maaf ada sedikit gangguan di Zoom, jadi ibadah kita agak sedikit mundur untuk dimulai. Lilin warna putih sebagai lambang Kristus telah bangkit sudah nyala. Hari ini kita akan bersama-sama bersukacita oleh karena Kristus sudah bangkit. Iman kita tidak sia-sia oleh karena Kristus bangkit. Mari jemaat, sebelum kita mengawali ibadah pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk bisa menikmati ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kami bersukacita ya Tuhan, oleh karena pagi hari ini kami merayakan kembali kebangkitan Kristus di atas kayu salib yang telah mati, dan Tuhan telah bangkit menang atas maut. Kami bersukacita pagi hari ini ya Tuhan, dan kami akan bersama-sama meluapkan sukacita kami dengan penyembahan kami, dengan puji-pujian kami. Engkau memberkati ibadah Paskah pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Jemaat, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Beralirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Mendapat syukur kau nyatakan di jalan hidupku seluruhnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus
menyertai ibadah perayaan Paskah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jemaat, silakan duduk. Kita memuji Tuhan. Kristus sudah bangkit, cahaya atas kami, bersukaria nyanyilah, Kristus penghibur dunia. Haleluya. Tanpa iman Paskah dunia binasa, syukurlah kita mendengar kabar gembira yang besar. Haleluya. Sungguh Kristus bangkit, kuasa maut berakhir, bersorak-sorailah terus, kita semua ditebus. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat, kita bersyukur kasih anugerah Tuhan begitu melimpah dalam hidup kita. Tetapi di dalam minggu ini ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita menghampiri Tuhan, berdoa secara pribadi untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam minggu ini, yang kami yakini bahwa kuasa kebangkitan-Mu itu akan menyertai setiap kami, sehingga perjalanan hidup kami menjadi perjalanan hidup yang senantiasa memuliakan Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus dengan kebenaran firman-Mu menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga melalui hidup kami Engkau dipermuliakan. Dengarkan doa dan permohonan kami. Demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Mazmur pasal 86 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka, mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita duduk kembali, kita akan memuji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Waduh,
Gak krungu, gak enak ya kalau pakai masker itu ya. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Senyumlah walaupun di dalam masker kelihatan dari matanya kok. Baik, pagi hari ini kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita, bangkit. Amin. Bangkit dan menang menyelamatkan kita. Mari naikkan pujian, syukur kepada Tuhan. Boleh berdiri bersama-sama, kita naikkan sebentar dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan. Sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga penuh dengan sukacita. Kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Silakan duduk dalam damai sejahtera Allah. Bapak Ibu, Kristus telah bangkit dan penuh dengan kemuliaan. Kita orang-orang yang ditebus juga harus demikian bangkit dan menyinarkan kemuliaannya, memancarkan kasih-Nya. Mari kita naikkan bangkit dan bersinar. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu Maha sempurna,
kebesaran-Mu, kuserahkan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus, bangkit dan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu, kuserahkan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, mari kita bermazmur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bermazmur di dalam Mazmur 119. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-57 sampai dengan 64. Nah, bisa ditampilkan, yang di rumah juga bisa baca. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Silakan duduk dalam damai sejahtera Allah. Tetap dengan suasana sukacita. Bersama-sama, Dia penuh, Dia hiduplah, Dia penuh, Dia hiduplah, Dia penuh. Mari dengan segenap hati
Dia hiduplah. Dia Katakan dengan segenap hatimu. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20. Dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18, semua sudah dapat? Dengarkan firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang membaca dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaatku yang dikasihi Kristus, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing, kami bersama seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat merayakan Paskah. Biarlah Paskah ini menjadi sukacita di tengah-tengah situasi pandemi yang terjadi.
Saudaraku yang dikasihi Kristus, tema kita pada hari ini adalah kebangkitan Kristus yang mengubah hidup. Seorang ahli teologi yang bernama Daniel Fuller berkata demikian, saudara. Jika ada orang yang menunjukkan tulang Yesus, saya akan menolak kekristenan. Karena kalau kita melihat bahwa ada orang yang percaya kepada penyaliban Kristus, tetapi mereka tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Dan kalau kita belajar bahwa sampai saat ini, banyak orang juga, banyak kelompok-kelompok yang tidak percaya bahwa Yesus mati, disalibkan, dan dikuburkan, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kebangkitan Kristus merupakan pesan utama gereja mula-mula. Kekristenan membuat klaim tentang keunikan dan kekhususan Tuhan Yesus yang sangat berbeda dengan ajaran yang apapun di dunia ini. Saudara yang dikasihi Kristus, saya membaca ada seorang profesor ahli arkeologi dari Israel, di mana pada tahun 1945, profesor ini bernama Sukenik, saudara. Dia menemukan ya di pinggir kota Yerusalem yang bernama dengan Talpiot, desa Talpiot. Dia menemukan ada 5 peti jenazah atau 5 tempat, 5 peti mati yang belum pernah dibuka. Pada tahun 1945 dia adakan penggalian. Saudara, berdasarkan penggalian ini, peti mati ini belum pernah dibuka sama sekali. Dan di dalam peti mati ini ditemukan logam, ya, ada logam yang ditemukan di dalamnya, dan kelima peti mati ini ada, atau dengan kata lain, itu terjadi, dikuburkan pada tahun sekitar 40 sampai 50 Masehi. Ya. Saudara, dari dua dari 5 peti mati ini, itu ketika dibuka, di dalamnya ada tulisan, yaitu Yesus tolong. Dan yang kedua, Yesus bangkitkan dia. Jadi peti mati ini diprediksi sekitar tahun 40 sampai 50 Masehi. Ya. Dan mereka menemukan di dalam peti mati ini tulisan yang berkata, Yesus tolong, Yesus bangkitkan dia. Saudaraku, penemuan daripada arkeolog ini menyimpulkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus merupakan jaminan bagi kebangkitan orang percaya di masa yang akan datang. Kebangkitan Yesus meneguhkan bahwa Yesus hidup, mampu memberi kehidupan yang menyelamatkan semua orang percaya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku yang dikasihi Kristus, jadi selama 25 tahun sejak kematian dan kebangkitan Kristus, orang-orang di Yerusalem telah berdoa kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus itu adalah kebangkitan. Oleh sebab itulah ditemukan tulisan di dalam peti itu yang berkata, Yesus tolong, Yesus bangkitkanlah dia. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pelayanan penginjilan para rasul di Yerusalem sangat berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Oleh sebab itulah di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32, firman Tuhan berkata, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitannya. Walaupun sampai saat ini ada orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus.
Tetapi kita percaya bahwa Kristus memang mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Sejak zaman gereja mula-mula, bukankah banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan? Bukankah banyak orang Kristen sampai saat ini, beribu tahun sejak kebangkitan Kristus, orang Kristen dianiaya, orang Kristen menderita. Tetapi mengapa mereka tetap berdiri teguh? Mengapa mereka setia terhadap iman mereka? Mengapa mereka tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan itu? Karena mereka percaya bahwa Kristus itu memang mati dan bangkit bagi mereka. Itulah yang membuat ada sukacita dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya percaya bahwa di tengah-tengah pergumulanmu pun juga demikian. Mengapa engkau tetap setia beribadah? Mengapa engkau tetap mengalami tekanan dan engkau tidak pernah mundur? Karena engkau tahu bahwa Yesus itu bukan hanya mati, tapi bangkit dan memberikan kepastian kehidupan yang kekal bagi kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pelayanan penginjilan ini juga dilakukan oleh Paulus di Athena. Di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 31, di mana pelayanan itu digambarkan sebagai berikut. Memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Paulus berbicara, ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang kebangkitan dia di antara orang mati. Saudaraku, luar biasa. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan berkata, tidak ada perayaan Paskah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada ibadah perayaan Paskah kalau tidak Injil diberitakan. Di mana Injil tidak diberitakan di dalam perayaan Paskah, maka itu adalah sesat. Karena kebangkitan itu begitu penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itulah sebabnya dikatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Ini sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Bahwa kita tidak hanya memberitakan tentang Kristus yang baik, Kristus yang memiliki moralitas yang baik, Kristus yang menjadi panutan dalam kehidupan kita tentang kebaikannya, tentang kasih-Nya. Tetapi kita juga memberitakan Kristus yang disalibkan dan mati bangkit bagi saudara dan saya. Tanpa itu saudara, semua sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Karena semua tokoh-tokoh agama mengalami kematian, tapi tidak mengalami kebangkitan. Saudara, bersyukurlah saudara sebagai umat Tuhan, bahwa di tengah-tengah kehidupan saudara, saudara memiliki tokoh moral yang baik. Saudara memiliki tokoh panutan yang baik tentang bagaimana kita untuk hidup bermasyarakat, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang baik, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Tetapi kita memiliki satu tokoh, bukan hanya mengajari moralitas, bukan hanya mengajari tentang bagaimana berbuat baik, tetapi di dalam dia ada kebangkitan. Di dalam dia ada kehidupan yang kekal. Dan tidak ada satupun orang yang bisa sampai ke surga tanpa melalui dia. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sekarang mari kita renungkan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 10 sampai 18 ini. Tentang kebangkitan Kristus yang mengubah Maria. Saya hanya masuk di dalam perikop ini. Bagaimana Maria itu mengalami perubahan setelah kebangkitan Kristus. Dan harapan saya juga ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Maria Magdalena dikatakan di dalam Markus pasal 16 ayat 9 adalah orang yang pertama bertemu dengan Yesus setelah peristiwa kebangkitan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, dikatakan dalam Markus pasal 16 ayat 9, pada hari Minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, apa yang dialami oleh Maria Magdalena di dalam peristiwa kebangkitan? Yang pertama kita belajar satu hal yang luar biasa. Bahwa kebangkitan Kristus itu mengubah kesedihan yang dialami oleh Maria.
Kebangkitan Kristus itu mengubah kesedihan, mengubah pergumulan Maria. Maria dikatakan tetap tinggal di kubur setelah Petrus dan Yohanes pergi. Ia tinggal di sana sambil menangis. Dia begitu mengasihi tuannya. Ia menangis bila mengingat penderitaan-penderitaan Yesus yang begitu pahit ketika menuju Bukit Golgota. Maria menangis kematian Yesus yang oleh karena perbuatan bangsanya. Maria kehilangan pengharapan. Sekarang mayat Yesus sudah tidak ada, kosong. Maria menangisi dirinya. Sambil menangis, dia melihat ke dalam kuburan. Menjenguk ke dalam kuburan. Karena ia mencari sesuatu yang hilang dan berharap menemukan mayat Yesus. Saudara perhatikan, Maria pernah mengalami di mana dia pernah kerasukan setan dan itu dilepaskan oleh Yesus. Maria mengalami hubungan relasi yang baik. Dia sedang mengalami kedukaan, kesedihan yang begitu mendalam oleh karena menjadi saksi mata bagaimana peristiwa-peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Yesus. Dia kehilangan figur. Dia kehilangan pengharapan. Hatinya tersiksa. Yesus yang dia saksikan disalibkan dan dikuburkan, sekarang mayatnya pun tidak ada. Saudara, ini satu pergumulan yang berat di dalam kehidupan Maria. Satu situasi kondisi yang begitu memberatkan. Penderitaan yang dialami oleh Maria membuat dia menangis, saudara. Saudaraku yang dikasih Kristus. Dan kemudian Tuhan berkata di dalam ayat selanjutnya, Maria, setelah sebelumnya ibu, ya, Maria. Saudaraku, perhatikan ini. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tangisan, kesedihan, kesusahannya itu diubah oleh Tuhan menjadi sukacita. Bagaimana saudara dengan saya? Di saat-saat ini mungkin kau sedang mengalami penderitaan. Di saat-saat ini engkau sedang mengalami kesedihan. Engkau menangisi situasi kondisi itu. Engkau menangisi untuk masa depanmu. Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Engkau menangisi keluargamu yang tercerai-berai, keluarga yang tidak utuh. Engkau menangisi apa, saudara? Tapi kebangkitan Yesus akan mengubah itu semua. Amin. Tidak ada satupun masalahmu yang tidak bisa diselesaikan. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Kebangkitan Kristus bukan hanya memberikan kepastian keselamatan dalam hidupmu. Tapi kebangkitan Yesus itu dapat merubah ratapan menjadi sukacita. Kebangkitan Yesus dapat merubah masa depan yang tidak pasti menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Bukankah firman Tuhan berkata, aku merancangkan rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Aku bukan merancangkan rancangan kecelakaan. Saudaraku yang dikasih Kristus, bersyukurlah bahwa kebangkitan itu dapat mengubah kesedihan menjadi sukacita. Itu yang dialami oleh Maria. Dan yang kedua, saudara, kebangkitan itu bersifat personal di dalam penerapannya. Kebangkitan itu bersifat personal. Mengapa saya katakan begitu? Kristus mengungkapkan dirinya kepada perempuan yang baik hati ini, yang sedang mencari Yesus, yang sedang bersimbah air mata.
Dan Yesus berkata, Maria. Ucapan yang diucapkan dengan tegas, terasa hangat di hati. Terasa akrab seperti yang biasa dilakukan oleh Yesus ketika sebelum dia disalibkan. Ketika dia bisa berbicara kepada Maria. Yesus menampakkan diri kepada Maria dan dia mentransformasi kehidupan Maria di sisi kubur. Pengalaman Maria dalam peristiwa kebangkitan Yesus ini hendaknya mendorong saudara untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, secara personal yang akan menghasilkan transformasi kehidupan. Di dalam Keluaran 32 ayat 12 dikatakan, Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Saudara, luar biasa saudara, bahwa Tuhan itu mengenal namamu secara pribadi. Dia mengenal Ibu Suyatmi, dia mengenal Pendeta Rio secara pribadi, dia mengenal kita secara pribadi. Dia rindu untuk kita bisa mengalami perjumpaan secara pribadi. Luar biasa saudara. Dia mengenal saya secara pribadi. Itulah sebabnya dalam Galatia 1 ayat 15-16 dikatakan, di mana Paulus menyaksikan bahwa Yesus telah memilih dia sejak dalam kandungan ibunya. Dan Paulus dan memanggil Paulus oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan itu mengenal kita dan memilih kita sejak dalam kandungan, saudara. Saudara, luar biasa. Pengenalan itu secara pribadi. Ya. Mari kita melihat bahwa kebangkitan itu bersifat personal. Dalam penerapannya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara, seperti Kristus datang kepada Maria. Dan kedatangan Kristus itu melenyapkan kesedihan, melenyapkan kebimbangan, melenyapkan ketakutan Maria. Melalui peristiwa ini, makna kebangkitan Kristus bagi kita bahwa memang kita tidak dapat bertemu dengan Yesus secara kasat mata seperti Maria pada saat ini. Tetapi melalui Roh Kudus dan iman, kita bisa mengenal Dia. Dan pertemuan itu tetap dapat mengubah kehidupan kita secara drastis. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu bersaksi di sini semua, ya, bagaimana perjumpaanmu dengan Tuhan dan mengubah hidupmu. Saya kira sepanjang hari ini kurang waktunya. Karena tiap-tiap pribadi mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Dan diubah Tuhan. Maka ketika kita mau menyaksikan itu, kita geleng-geleng kepala. Luar biasa. Ya. Bagaimana Ibu Surya bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan mengubah hidup itu. Sehingga akhirnya membawa keluarga semua mengenal Tuhan. Bagaimana ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu mengubah bukan hanya kita, tapi orang-orang yang kita kasih. Luar biasa. Ya, luar biasa, saudara. Itu membuat kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Itu membuat tidak henti-hentinya kita mengagungkan, memuliakan Dia. Karena Tuhan bertemu dengan kita secara personal. Dan pertemuan itu mengubah hidup kita. Ya, kesaksian yang sangat sederhana saja ya. Dulu itu saya tuh paling suka merokok.
rokoknya itu biasanya Jisamsu atau Galan. Kalau filter saya nggak mau. Ya, kalau sebungkus itu udah biasa. Ya, begitu sukanya saya merokok. Kalau mabuk saya ikut mabuk, tapi nggak sampai minum gitu ya, tapi nggak sampai mabuk. Karena waktu kami masa remaja, teman mabuk itu dicemplungkan ke parit. Jadi saya berusaha nggak mabuk, karena saya tahu akibatnya. Jadi biasanya kalau ngumpul begitu, ya buang. Ya, di gelas malam kan nggak lihat buang gitu ya. Nah, saudaraku, dulu saya sangat suka merokok. Tapi begitu saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, melalui satu peristiwa kebangunan rohani di Pekanbaru, saya mengaku dosa, saya membereskan hidup saya, rambut dulu agak gondrong, ya dipotong semua, dibersihkan semua. Dan saat itu saudara, saya nggak pernah lagi merokok. Kalau cium asap rokok aja rasanya itu, ini ya, saya harus menghindar. Tuhan mengubah saudara. Perjumpaan pribadi dalam hidupmu dengan Tuhan. Apakah engkau sudah mengalami transformasi Tuhan? Seperti Maria yang dulunya dalam keadaan sedih, sekarang bersuka cita. Hari ini, mari kita merenungkan di dalam kebangkitan Kristus. Sudahkah kita bertemu dengan Yesus secara pribadi? Dan apakah pertemuan itu mentransformasi kehidupan kita? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ketiga, saudara, kebangkitan itu bersifat universal. Maria diutus untuk membagikan berita gembira itu kepada murid-murid yang lain. Mari kita melihat di dalam ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain. Maria pergi kepada para pengikut Yesus, para murid-murid, dan berkata bahwa ia telah melihat Tuhan. Maria menceritakan kepada mereka apa yang Yesus telah beritahukan kepadanya. Maria ditugaskan untuk membawa kabar kebangkitannya itu kepada murid-murid yang lain. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Ayat 17. Saudara, bukankah pada saat itu murid-murid yang lain sedang dalam ketakutan yang besar? Bukankah murid-murid pada saat itu sedang mengalami depresi? Murid-murid itu tidak berani keluar. Mereka mengunci pintu di dalam satu ruangan. Murid-murid gelisah. Murid-murid tidak tahu lagi apa pengharapan mereka ke depan. Mereka berpikir sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Sekarang Yesus telah mati. Mereka gelisah. Mereka berada di dalam ketakutan. Mereka kehilangan pengharapan. Dan Yesus berkata, "Pergilah." Saudaraku, luar biasa ini saudara. Ya, Maria ditugaskan untuk membawa kabar baik kebangkitannya itu kepada para murid. Saudara, jadi Paskah itu merupakan intisari Injil, saudara. Ya, Yesus itu milik dunia. Oleh sebab itu, saudara, semua orang yang sudah mengalami perjumpaan, yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, itu harus pergi menjadikan segala bangsa murid Kristus. Ini saudara. Kita harus pergi. Engkau yang sudah mengalami anugerah Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan di dalam Tuhan, engkau yang sudah ditransformasi oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, harus pergi untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil." Betapa banyak orang-orang Kristen sekarang menikmati suasana perjumpaan dengan Tuhan, mereka tidak pergi, saudara.
Itu sebabnya saya mengutip satu hal di sini dikatakan, secara menyedihkan, selama berabad-abad, persekutuan Kristen lebih tertarik duduk di kaki Yesus, memegangnya dalam penghiburan akibat kehadirannya, daripada keluar ke dunia guna membagikan kabar baik Tuhan yang telah bangkit. Kepada mereka yang hatinya patah, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Padahal orang lain juga berhak mengenal Dia sama seperti kita. Bukankah sekarang banyak orang Kristen yang hanya menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, relasi pribadi dengan Tuhan, menikmati suasana sorgawi dalam ibadah, menikmati persekutuan sorgawi dalam ibadah, dalam hal lain. Duduk di kaki Kristus dan dia terus memuji memuliakan Tuhan. Dan dia lupa bahwa di luar sana ada banyak orang yang sedang berteriak, menangis, tolonglah kami, menyeberanglah kemari. Banyak orang yang berteriak, membutuhkan kabar baik itu. Tetapi engkau sibuk dengan duniamu. Engkau diberikan berkat Tuhan. Engkau menikmati berkat Tuhan itu tanpa peduli dengan orang yang sedang berteriak minta tolong. Saudara, kadangkala kalau saya baca orang-orang di luar itu bisa beli tas Hermes sampai 1 M. Bisa beli tas 400, 300. Ya. Ini bukan di sini. Di sini baik-baik semua. Ya. Tapi saya pernah ke satu gereja. Kebetulan saya duduk di atas, dan tidak lama kemudian duduk seorang wanita cantik, dan pakaiannya semua branded. Ya, gak jauh dari saya. Duduk dia. Kita ibadah, saudara. Kita menikmati suasana persekutuan yang indah. Saya tahu, saudara, dia memakai semua dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh mahal semua, branded, saudara. Ya semua barang branded sih ya. Ya. Tapi ini harga-harga yang mahal, berkualitas. Ya. Pas persembahan saudara. Saya kaget sekali saudara. Karena tanpa dia sadari, saya dari belakang melihat. Dia mengambil uang 5.000. Bagaimana gereja Tuhan bisa berjalan dengan baik? Bagaimana pekabaran Injil bisa berjalan dengan baik? Kalau kita seperti ibu ini. Kita bisa membeli barang yang mewah. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kita genggam begini. Kita bisa berhambur-hamburkan dengan uang-uang kita. Untuk orang lain. Tapi untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan kadang-kala pun kita tidak peduli dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan pakaiannya hanya satu itu. Tapi dia hanya berdoa kepada Tuhan. Tapi kita bisa menikmati kemewahan itu tanpa ada rasa peduli terhadap yang lain. Saudara, mari kita evaluasi, saudara. Ya. Bagaimana sikap hidup kita yang seharusnya kuasa kebangkitan itu merubah hidup kita. Yang membuat kita nggak hitung-hitungan untuk Tuhan. Sering kali kita hitung-hitungan untuk Tuhan. Padahal kita berkata, Tuhan tolonglah berkati suamiku, berkatilah istriku, berkatilah anak-anakku. Mereka kuliah, Tuhan tolong, dan Tuhan tolong saudara. Tapi begitu untuk pekerjaan Tuhan, kita hitung-hitungan. Saudara, Kevin De Jong dan Gilbert, seorang ahli misi, mereka ini ahli misi berkata begini saudara. Misi gereja adalah pergi ke dunia dan menjadikan murid dengan memberitakan Injil Yesus Kristus dalam kuasa Roh dan mengumpulkan para murid ke dalam gereja-gereja agar mereka dapat menyembah dan mentaati Yesus Kristus sekarang dan dalam kekekalan untuk kemuliaan Allah Bapa. Inilah misi gereja saudara. Kita pergi ke dunia, menjadikan semua orang menjadi murid Kristus. Di dalam memberitakan Injil. Pergi ke dunia itu dengan cara apa, saudara?
Seperti Yesus berkata, pergilah, beritakan. Mungkin saudara bisa berkata, saya terikat dengan pekerjaan. Saya terikat dengan yang lain. Engkau bisa pergi melalui doamu. Tapi saya mau tanya kepada jemaat misi Aletheia. Sudahkah engkau berdoa untuk penginjilan? Engkau bisa berkata, saya terikat dengan pekerjaan saya. Mungkin berkata, Pak Pendeta, kalau saya pergi, 1 hari aja sudah dipotong gaji saya. Oke. Engkau nggak bisa. Tapi sudahkah engkau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan? Berlutut berdoa untuk dia? Atau waktumu lebih banyak untuk hal-hal yang duniawi? Waktumu lebih banyak untuk kesibukan-kesibukan hobimu? Waktumu lebih banyak untuk menyenangkan dirimu? Padahal kita tahu, doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya sangat bersyukur kepada Pak David Mill ya, kepada Tuhan. Saya melihat sama istri, satu ketika saya melihat di samping teleponnya ada buku, saudara. Ya. Dan di situ saya lihat daftar doanya. Hari Senin berdoa untuk si A, si B, si C. Makanya Pak David itu kenal Bapak Ibu semua. Karena dia sediakan waktu untuk berdoa untuk Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Bangun pagi, doanya apa? Tuhan berkatilah saya hari ini mau bisnis begini-begini. Ya kan? Bangun pagi kita berdoa untuk diri kita. Nggak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Nggak ada waktu untuk berdoa untuk orang lain. Kita lebih banyak sibuk dengan diri kita. Melalui doa kita bisa. Kita bisa mengutus orang lain. Supaya mereka pergi. Saudaraku yang dikasih Kristus. Oleh sebab itulah, pada hari ini kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur Paskah. Kita menggalang dana. Kita berusaha untuk memobilisasi jemaat dalam segala bentuk. Hari Jumat kita akan ada seminar masalah itu. Kita mau mencoba, saudara. Kita berjuang supaya melalui apa yang kita lakukan, orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Amin. Mungkin kita berkata, kita memang masih perlu tempat yang lebih luas. Masih kita perlu sarana, prasarana yang lain. Tetapi hari ini juga Tuhan berkata, pergilah. Saya mengharapkan GKRI Misi Aletheia akan mengutus banyak orang ke beberapa tempat untuk memberitakan Injil. Dan itu dari hati saudara dan saya. Yang tidak bisa pergi ke tempat lain. Tapi kita mengumpulkan dana, berdoa dan mengutus orang lain. Saudara, 3 prinsip misi yang bisa kita lakukan. Doa, mengutus, dan saudara dan saya bisa mengumpulkan dana. Hari ini kita akan pergi. Mari kita ambil komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau bisa, setiap bulan kita punya komitmen untuk pengabaran Injil. Tuhan, sebagian daripada apa yang saya punya, saya mau lakukan. Saya ingat pada waktu saya masih pemuda, pada awalnya kami bisa membiayai 1 penginjil. Tetapi kemudian jadi 5, jadi 10. Dari mana itu? Kami semua masih, saya waktu itu SMA, ada yang masih kuliah. Dari mana uangnya? 2 hal yang kami lakukan di samping doa. Setiap kami dikasih uang jajan, sebagian kami tabung. Kemudian pada waktu libur, kami tawarkan tenaga kami untuk cuci mobil, untuk bersihkan rumah orang lain. Dananya kami kumpulkan. Dan sampai saya selesai SMA, sekolah di Batu, 10 hamba Tuhan penginjil bisa kami biayain setiap bulan. Melalui itu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sudahkah engkau diberkati oleh Tuhan? Pekerjaanmu, bisnismu, sudahkah engkau menikmati pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan setiap hari, setiap pagi? Tapi hari ini, mari kita pergi. Kita berdoa, Tuhan,
pakai aku. Supaya melalui keluargaku, kami bisa juga mendukung pekabaran Injil. Kami nggak bisa pergi secara pribadi, personal ke sana. Karena kami terikat dengan pekerjaan. Tapi kami mau pergi dengan doa dan dana kami. Amin. Mana persembahannya, coba kantong apanya, amplopnya coba tunjukkan kepada saya. Gak usah ditunjukkan jumlahnya. Coba angkat. Saudara. Coba angkat. Oke. Mungkin hari ini engkau membawa terbatas. Tapi Tuhanmu tidak terbatas. Amin. Dia akan menolong engkau. Sebelum engkau memberikannya, engkau berdoa. Kalau ada Tuhan berbicara, ambil komitmen. Setiap bulan saya akan dukung pekabaran Injil melalui gereja ini. Tahun depan kita akan mengutus pendeta Fikire untuk ke Denpasar. Untuk membuka ladang pelayanan yang baru. Apakah misi Aletheia sanggup? Sanggup. Kalau kita sudah mengalami transformasi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kami pada waktu muda bisa membiayai 10 penginjil dari uang jajan kami setiap minggu, kami kumpulkan menjadi kolekte misi. Dan itu bisa berjalan. Saudara dan saya bisa. Kalau selama ini saudara habiskan uang untuk berhura-hura, hari ini berdoa, Tuhan ubah transformasi hidupku. Supaya saya punya hati Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui doaku, melalui hidupku, dan melalui persembahanku. Tuhan Yesus memberkati kita. Ambil waktu berdoa. Melayani lebih sungguh. Ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Hanya musik saja, melayani lebih sungguh. Kebangkitan Kristus itu mengubah hidup saudara dan saya. Memberikan pengharapan kehidupan yang kekal. Tapi kebangkitan Kristus juga mentransformasi hidupmu karena engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Seperti Yesus berkata, pergilah, beritakanlah kepada saudara-saudaraku. Mari kita menjadi GKRI Misi Aletheia yang rindu untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Allah yang mengasihi saudara dan saya. Ambil komitmen untuk terlibat di dalam pekabaran Injil melalui gereja Misi Aletheia. Komitmenmu bukan kepada gembalamu, bukan kepada Pak Rio, kepada yang lain, tapi komitmenmu kepada Tuhan. Berdoalah, Tuhan, saya ingin pergi. Saya tidak bisa pergi secara pribadi. Tapi saya bisa berdoa. Berdoa untuk ladang-ladang penginjilan. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang kehilangan pengharapan. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang mengalami ketersesatan. Ambil waktumu untuk berdoa. Setiap hari, saudara. Mulai tata hidupmu, tinggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang sia-sia. Berlutut. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk gereja ini, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau diberikan talenta, karunia oleh Tuhan. Engkau bisa mengumpulkan dana untuk pekerjaan Tuhan. Ambil waktu untuk itu. Lakukan itu dengan sukacita. Karena kita tahu jerih payah kita tidak akan sia-sia. Pedulilah terhadap hamba-hamba Tuhan. Dukung mereka dalam doa, dalam dana. Perhatikan kehidupan mereka.
karena apa yang kau perbuat itu menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus belajar, untuk mentaati kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami. Dan saat ini kami berdoa untuk Pak Rizky yang berulang tahun tanggal 29 Maret. Kami berdoa untuk Pak Surya yang berulang tahun tanggal 1 April. Kami bersyukur Tuhan baik memelihara hidup mereka. Biarlah kebenaran firman-Mu yang hari ini mereka dengar, menguatkan, meneguhkan mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melihat persembahan dari Iktus Youth. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKR Misa Aritea. Hari ini kami Iktus Youth akan menjelaskan atau menampilkan sesi apologetika tentang bukti kebangkitan Kristus. Banyak teori mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati, Yesus pingsan, mayat Yesus dicuri, dan kemudian Yesus tidak benar-benar bangkit. Dan semua ini kita akan buktikan bahwa semua tuduhan itu adalah salah. Berikut ini adalah bukti-bukti kebangkitan Kristus. Bukti langsung dan pertama adalah kubur kosong. Mengapa kubur kosong membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit? Karena pada zaman dahulu kuburan berada di dalam goa dan ditutup oleh batu yang sangat besar dan berat. Tidak mungkin satu atau dua murid Yesus saja yang menggulingkannya. Dan jika ingin menggulingkannya harus ada beberapa orang. Dan hal itu tidak mungkin terjadi. Karena pada saat itu kuburan Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit. Dan fakta selanjutnya adalah terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Dan turun dari langit malaikat Tuhan dengan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju dan membuat para prajurit lari ketakutan. Jadi kubur kosong bukan karena mayat Yesus dicuri, tapi membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Bukti yang kedua adalah saksi mata. Di dalam Alkitab, saksi mata pertama kebangkitan Yesus adalah para wanita. Padahal para wanita adalah tingkat paling rendah di tangga sosial orang Yahudi pada abad pertama. Dan suka tidak suka, para wanita adalah yang pertama yang menjadi saksi mata. Dan hal itu membuktikan bahwa penulis Injil setia dengan apa yang terjadi, walaupun memalukan. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan bahwa saksi mata bukan hanyalah para wanita, tetapi ke-12 murid Yesus dan juga kebangkitan Yesus ditunjukkan kepada lebih dari 500 orang. Padahal kita tahu bahwa di dalam dunia, hukum di pengadilan cukup 2 atau 3 orang itu telah sah menjadi saksi mata. Apalagi dengan kebangkitan Yesus yang telah disaksikan lebih dari 500 orang. Masihkah kita bertanya bahwa saksi bisa dipercaya? Bukti secara tidak langsung yang pertama yaitu murid-murid Yesus mati demi kepercayaannya. Murid-murid Yesus rela hidup susah, meninggalkan keluarganya untuk memberitakan Injil. Tapi mereka dibenci, dihina, ditolak. Bahkan hampir semua murid-murid Yesus mati secara tragis, yaitu dipenggal kepalanya, ada yang dibakar, bahkan disalib terbalik. Pertanyaannya, mengapa mereka rela mati? Jawabannya, karena mereka menyaksikan sendiri secara langsung dan menyentuh bahwa Yesus bangkit.
bukti secara tidak langsung dari kebangkitan Kristus. Yang kedua adalah perdebatan dari orang-orang skeptik, yaitu orang yang awalnya meragukan serta tidak percaya akan kebangkitan Kristus lalu menjadi percaya. Yang pertama yaitu Yakobus. Yakobus adalah saudara Yesus yang meragukan serta tidak percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, namun menjadi percaya setelah melihat kematian dan juga kebangkitan Kristus. Bahkan dia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem yang mati dirajam karena mengikut Yesus. Yang kedua yaitu Saulus. Saulus adalah orang yang benci akan Kristenan, bahkan sampai menganiaya orang-orang Kristen. Namun Saulus menjadi percaya lewat Yesus menamakan diri kepada Saulus itu sendiri. Bukti tidak langsung yang ketiga yaitu berupa struktur sosial yang utama. Ada 4 struktur sosial yang utama dari bangsa Yahudi. Yang pertama, persiapan korban bakaran sebagai penebus dosa dan lainnya. Dan setelah kematian Yesus, dia tidak melakukannya karena Tuhan adalah penebus dosanya. Hal yang kedua, orang Yahudi saat melatih hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu, dan setelah kematian Yesus dia mengubah hari Sabat pada hari Minggu dan beribadah padanya. Dan yang ketiga, orang Yahudi sangat mempercayai Monoteisme. yang mempercayai satu Allah dan satu pribadi. Dan sekarang setelah kematian Yesus dia mempercayai satu Allah dan 3 pribadi. Dan orang Yahudi juga mempercayai berkata murtad kalau mentuhankan manusia. Dan sekarang dia mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika yang keempat, mereka percaya Mesias adalah pemimpin politik yang mengalahkan tentara Romawi. Dan sekarang orang Yahudi mempercayai Tuhan sebagai Juru Selamat mereka dan rela tebus dosa mereka. Dan 5 minggu setelah penyaliban Tuhan Yesus, lebih dari 10.000 orang Yahudi percaya kepada Tuhan dan mempercayai Yesus sebagai orang yang dahulunya tak terpandang dan miskin, dan sekarang sudah mempercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan rela meninggalkan struktur sosial yang telah diajarkan dari lahir dan mempercayai Tuhan sebagai Juru Selamat mereka. Perjamuan kudus dan baptisan merupakan bukti keempat tidak langsung bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Perjamuan kudus yang telah kita lakukan tiap bulan sekali yang memperingati kematian Yesus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang bersekutu dengan Yesus yang telah bangkit. Sedangkan baptisan merupakan bukti bahwa Yesus telah bangkit. Ketika kita menyelam ke dalam air, menandakan hidup lama kita. Dan ketika kita sudah keluar atau bangkit dari air, itu menandakan hidup baru yang akan kita jalani. Demikian juga Yesus yang telah mati, kemudian bangkit memberikan harapan baru bagi kita. Jadi, untuk apa perjamuan kudus dan baptisan jika Yesus tidak bangkit? Bukti tidak langsung yang kelima bahwa Yesus telah bangkit adalah berdirinya gereja. Mengapa demikian? Tidak lama setelah peristiwa kebangkitan Kristus, Injil telah diberitakan dan gereja didirikan dalam jangka waktu 20 tahun. Bisa sampai ke istana Kaisar di Roma, juga mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Sehingga sampai hari ini pengikut Kristus mencapai sekitar 2M lebih. Nah, itu membuktikan bahwa gereja berdiri karena kebangkitan Kristus. Tidak mungkin berdiri adanya gereja jika Yesus tidak bangkit. Jadi, dari penjelasan bukti langsung maupun tidak langsung tentang kebangkitan Yesus dapat diambil 2 kesimpulan. Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus adalah kejadian yang tidak biasanya atau kejadian yang tidak pernah terjadi lagi. Dan kebangkitan Yesus tidak ada yang bisa mengelaknya. Yang kedua, karena sudah percaya bahwa kebangkitan Yesus terjadi, maka kita harus merubah cara hidup kita. Lalu sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian yakin bahwa Yesus bangkit? Jika iya, mari rubah cara hidup kita. Ya, jadi saudara-saudara, apa respon kita setelah mendengar bukti-bukti yang telah disampaikan tadi? Sebagai umat Kristen, kita harus memiliki 3 respon. Respon yang pertama, kita harus sadar dan juga kita harus berusaha untuk hidup jadi lebih serupa dengan Kristus. Karena kita telah melihat bukti nyata Kristus yang rela mati di kayu salib untuk kita dan juga bangkit pada hari yang ketiga, yang membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Lalu yang kedua, kita juga harus lebih rajin melayani karena tujuan Kristus datang ke dunia ini juga untuk melayani sesama. Lalu yang ketiga, kita harus memberitakan kabar gembira ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Selamat Paskah. Soli Deo Gloria.
Tuhan berkati. Terima kasih buat pemuda kita. Semoga terus ya, semakin semangat pemuda ya. Jangan kendor. Salam. Loh, kok loyo? Karena mau persembahan loyo begitu ya? Tadi sudah berdoa, sembari saya bicara, bisa diganti persembahannya. Diganti ke yang besar, tidak apa-apa. Baiklah, Bapak Ibu terkasih, bagian kita ada 3 persembahan, 3 jenis persembahan. Yang pertama persembahan rutin setiap minggu. Yang kedua persembahan ucapan syukur tadi dengan Bapak Gembala untuk pelayanan misi. Dan yang ketiga persembahan setiap bulan atau perpuluhan. Nanti kantongnya di mana Mbak Retno? Itu semua. Oh nanti ditulis namanya ya. Persembahan apa begitu. Baiklah Bapak terkasih, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat untuk mendasari kita memberikan persembahan kita di pagi hari ini. Yang terdapat dalam Surat Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Baiklah Bapak terkasih, dari sini mulai, dari Mbak Linda maju ke depan, kita akan memberikan persembahan. Musik. Untuk di rumah, persembahan bisa dikirim lewat rekening bank kita ataupun ke pastori. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu terkasih, kita mau berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kembali kami bersyukur Allah Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah merayakan hari raya kebangkitan-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa, bahkan maut, mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang kami dengarkan, yang boleh mengubah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mengubah menjadi lebih dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami serahkan persembahan kami ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau tolong memberkati seluruh persembahan ini Tuhan. Agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik dalam pelayanan misi dan juga untuk gereja kami di tempat ini. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dan juga yang ada di rumah. Biarlah semuanya mengalami sukacita surga di hari raya yang sangat indah bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami sembah Engkau senantiasa. Haleluya. Amin. Oh, ini ada lagu dari apa ya? Matius sama Mazmur ya. Ini suara-suara emas hari ini datang, soalnya ada personel dari Bali ini dikirim. Kami silakan Matius Mazmur. Ikut. Sambil peralatannya dipersiapkan ya. Kemarin memang sekretariat itu minta kita itu tampil karena katanya jemaat sudah rindu untuk melihat performance kita. Ya, saya sampaikan sih waktu itu ke Kartno ya. Oke lah, nggak masalah lah. Yang penting lagunya jangan yang sulit. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, lagu yang akan kita bawakan ini maknanya sangat dalam sekali. Karena betapa kita ini tidak akan mampu membalas seluruh kebaikan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak akan mampu mengimbangi kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah senantiasa berterima kasih, memuji memuliakan namanya, mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu membawakan lagunya, karena kita kurang latihan juga. Naik sini. Satu dua ya. Berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki ku dapat darimu. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu
dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, bab kasih-Mu besar. Puji Tuhan, suara yang merdu. Bukan karena tadi bungkusnya diganti putih ya, sekarang hitam lagi. Tapi memang suara yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara semua yang di rumah maupun yang di dalam gereja, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan secara bersama-sama dengan iman kita mulai.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, ku berbahagia. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Silakan duduk.